Bagaimana kita menyikapi kalau Nabi kita dimaki? Bagaimana kita menyikapi kalau Rasul kita dicaci dan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam? Pada zaman kita sekarang, tuhmahan-tuhmahan itu sampai kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuhmahan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cara menyikapi tuhmahan itu, cara menyikapi tuduhan itu. Bagaimana kita menyikapi kalau Nabi kita dimaki? Bagaimana kita menyikapi kalau Rasul kita dicaci dan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam? Pada zaman kita sekarang, ya kan, kartunnya yang dibuat, kemudian tuduhan-tuduhan kalimat nama Nabi Muhammad SAW dengan nama dinisbahkan kepada binatang yang diharamkan. Walhasil macam-macam tuduhan. Quran pun dibakar, ya kan, macam-macam yang dilakukan untuk merosakkan Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam ini akan tersebar kemana-mana bi'izzi aziz wa bidhulli dhalil. Ada orang sebarkan, tak ada orang sebarkan, ini Islam akan sampai. Sebab ini agama adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia akan menjaganya. Manusia hanya mengambil asbab untuk mendapatkan kemuliaan dengan berkhidmat dengan agama ini, dengan menyebarkan agama tersebut. Dalam berhadapan dengan mereka yang mencaci kepada agama, ada beberapa kaifiyah yang diuraikan juga di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dalam ayat ini katanya fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla anhum, wahai Rasulullah Muhammad, berpalinglah kamu daripada mereka. Siapa yang mencaci, yang mengatakan gila, yang mengatakan penyihir, yang mengatakan penyair, yang macam-macam tuduhan, fatawalla anhum, berpalinglah kamu daripada mereka, jangan peduli. Fama anta bimalum, kamu tidak seperti apa yang mereka kata. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasulullah, wala yahzunka qauluhum, wahai Rasulullah Muhammad, janganlah kamu sedih dengan apa yang mereka kata. Wala yahzunka qauluhum, biar mereka. Ini diperintahkan dalam ayat ini oleh Allah kepada Rasulullah, jangan bersedih. Pada ayat yang kita baca di sini diperintahkan untuk jangan peduli. Dalam ayat yang lain diperintahkan untuk bersabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah ke atas apa yang mereka kata dan janganlah kamu peduli dengan apa yang mereka kata. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bila tindakan-tindakan mereka itu melampau dengan tindakan yang tegas, tindakan yang kasar, mungkin tindakan yang tegas, mungkin dengan jihad, mungkin dengan angkat pedang. Ya ayuhan Nabi jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, wahai seorang Nabi, perangilah itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan tegaslah kamu kepada mereka. Jadi dalam ayat ini ada beberapa version dalam menyikapi orang yang mentuhmah, orang yang mencaci, orang yang menodai kehormatan Islam. Ya, ada kalanya kita sabar. Ya, ada kalanya kita tak peduli. Ya, ada kalanya kita tak perlu bersedih. Ya, ada kalanya kita perlu let go macam itu saja. Ya, ada kalanya kita perlu tegas. Kita perlu hukum. Kalau baginda Rasulullah SAW Fathu Makkah, katanya kalau kamu nampak itu Abdullah bin Abi Sarah dan ada dua perempuan, katanya kalau jumpa, bunuh dia. Apa sebab? Dia maki kepada baginda Rasulullah SAW. Yang lain maki juga. Yang mengatakan gila maki, yang mengatakan penyihir maki, yang mengatakan bomoh itu maki juga. Jadi dalam hal ini kita memahami dalam nusus yang ada reaksi kepada tuhmahan kepada Islam, kepada Nabi, kepada Quran, sikapnya itu berbeza, bukan satu. Oh, siapa saja yang maki kita penggal kepalanya, tidak begitu. Ya kan, dalam Al-Quran ketika orang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan yang tidak baik, Allah perintahkan Nabi, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi.
berdiri kamu, tinggalkan mereka. Jangan duduk dengan mereka kalau mereka bercakap yang seperti itu. Sehingga mereka bercakap benda yang lain. Ada kalanya perlu tinggalkan macam itu saja. Dan bila kita mengambil tindakan tegas, bila kita mengambil dengan tindakan sabar, bila kita mengambil tindakan dengan menjelaskan dan menerangkan keadaan orang-orang yang mengerti daripada ahli ilmu untuk menentukan sikap apa yang terbaik. Emosi bukan menjadi satu-satunya penyelesai kepada permasalahan yang kita lakukan. Jangan sampai karena emosi untuk membela kepada Islam justru meruntuhkan Islam itu karena tindakan yang bertentangan dengan Islam. Olehada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicaci oleh seorang Yahudi. Katanya, kamu ini adalah orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Kamu ini keturunan orang yang suka menunda bayar hutang. Dituduh keturunannya. Fahim dong. Baden kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada lelaki itu, mengatakan, aku akan penggal kamu, aku akan potong lidah kamu. Berkata demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairah Sayyidina Umar. Ya memang kita perlu ada ghairah untuk membela Nabi. Tak boleh kata orang membela Nabi kemudian kita diam, okey, kita let go saja, kita maafkan. Ada kondisi-kondisi yang kita perlu mengambil tindakan tegas. Cuma tindakan tegas yang bagaimana, langkah pembelaan yang bagaimana, itu yang perlu dipikirkan oleh orang-orang alim, karena tindakan itu akan mengundang reaksi di hadapan. Baginda Rasulullah menegur kepada Sayyidina Umar, ya Umar, yang saya perlukan adalah kamu ingatkan saya supaya kalau saya ada hutang kepada dia, saya bayar hutang itu lebih awal. Kau ingatkan saya seperti itulah. Kau beritahu kepada dia yang maki-maki itu minta menuntut hutang, kau beritahu kepada dia, kalau nak tuntut hutang, tuntutlah elok-elok dengan sopan, tak perlu nak sampai sebut keturunan semua. So ditegur oleh Nabi Sayyidina Umar, walaupun motifnya ingin membela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahim dong? Akhirnya itu Yahudi masuk Islam disebabkan melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gal dalam perjanjian damai Hudaybiyah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang kafir yang jadi runding katanya, tak perlu Bismillahirrahmanirrahim, hapus, tulis Bismikallahumma. Tak mau sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Hapus Ar-Rahmanir-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Nabi menghapus namanya Allah Subhanahu. Adalahkah merendahkan namanya Allah? Tidak. Siapa orang mengagungkan Allah lebih daripada Nabi mengagungkannya? Tindakan itu dipikir implikasinya. Hapus Ar-Rahmanir-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Maka kata, apa itu Rasulullah? Kami tak percaya Rasulullah. Kalau kami percaya engkau Rasulullah, kami tak perang kepada kamu. Hapus Rasulullah. Sayyidina Ali ghairah, marah. Sebab yang tulis Sayyidina Ali. Kata baginda Rasulullah, Ali, hapus Rasulullah. Dan wallahi saya tak akan hapus. Mana boleh menghapus? Gelaran yang Allah kasih. Kata baginda Rasulullah, mana tempatnya Rasulullah itu? Di sini diambil air oleh Nabi dengan tangannya yang mulia, dihapus itu Rasulullah. Apa kalimat Rasulullahnya? Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, saya tetap Rasulullah walaupun mereka mendustakan saya. Dihapus. Siapa yang lebih ghairah kepada agama lebih daripada beliau? Siapa yang lebih punya ghairah untuk menjaga kehormatan kenabian yang Allah kasih kepada beliau lebih daripada beliau? Tapi sikapnya itu seperti itu, bukan untuk merendah, bukan untuk hina, bukan menunjukkan lemah. Kalau itu menunjuk lemah, mana mungkin dia akan ajarkan kepada kita untuk tunjuk lemah kepada orang-orang yang ingkar kepada beliau, tidak mau beriman kepada beliau. Faham dong? Jadi syariah ini dibaca secara keseluruhan. Tidak cukup dengan semangat untuk membela agama, membela kenabian Nabi Muhammad SAW dengan tanpa kita mengambil kira implikasinya. Faham dong?